Nah, nih Kai, sebelum kita ngomong-ngomong, nih gue bawain bitebaran dari Saras. Oh, teman kita. Produknya Saras nih. Ayo, dicoba dulu nih. Dun, ambil dong. Iya dong. Enggak, kalau dia mah pasti duluan udah kalau masalah begini-begini. Cobain, Bob, cobain. Biar enak ngobrol ya. Yes, cobain ya. Ini produknya Saras nih, Bob. Lembut banget, Bro. Enak Kuenya apa Sarasnya? Dalamnya apa nih biasanya? Rasanya juga lembut sih. Sarasnya lebih ke Lembut. bocor kayaknya. Lembut. Lembut. Enak nih. Enak nih. Kayak Tiap gini. hari aja bawa lah. Nyampe baru sekarang ya, Bob. Iya. Ini ada apa ini? Ada frozennya nih. Oh, itu frozen juga. Elsa kali ya, Frozen. Kok Elsa aneh. Ana. Wah, enak juga. Mantap tapi ini. Sering-sering dah. Padanannya pakai saus nih. Wah, benar. Kayak nasi. Dia kenyang. Kayak nasi, Ras. Si Padang Tapi lagi. makasih nih buat Saras nih. Produk UMKM-nya dia nih. Wah, ini cocok nih. Cocok, Ay. Cocok semua buat semua. Nggak ada yang nggak cocok. Barangnya siapa kek, produknya siapa semua cocok. Cocok pokoknya ya kan. Selagi bisa diganos cocok. Benar. Ya, habisin Bob. Dah. Enak kok. Ya, makan minum. Iya. Wah, Nah, habis Buka dulu nih acara. Makan mulu mentang-mentang ada cemilan. lupa Buka lapar dulu. Bay. Oke. Baik lagi bersama gua Bruno. Gue Cukai dan bintang tamu kita kali ini nih Wah, Bobby, Bang Ganteng. Wih. Nah, Dari nongkrong sampai di top di Bentok. Wih. Wede Bang Ganteng nih, apa kabar? alhamdulillah baik. Wih. Sibuk apa ini Bob sekarang nih? Ya sibuk gini aja, mencari nafkah. Yes. Apa nih? Gaweannya apa nih? Mencari nafkahnya nih. Langsung banget kita ya. Ya, langsung aja lah gua. Kita mah nyantai aja. Pakai lah udah. Iya deh, gas Gue- terus. Gue Buat sekarang buru habis ntar. main properti gue sekarang. Widih. Sahabat putih. Properti apa ya? Developer. Oh, Udah udah. developer dia. Berarti dulu SMP 3 lu pernah sekelas sama dia SMP? Nggak pernah Setahun. gua. Tunggu. Nggak pernah Bob, gua Bob sama lu Bob. Nggak pernah ya. Iya. Kalau Satu. lu sama gua gantengnya gancet. Anjir. Dia ganteng, lu gancet gitu. Bukan ganteng ya gancet, Iya. dia ganteng, lu gancet gitu di iya. pintu. Gue lu mah. Iya, gue juga gak pernah sekelas sama Nggak pernah. Bobby. Iya, kayaknya nggak pernah sekelas. Iya, tapi main bola sering lah. Nah. Siapa sih yang nggak tahu Bang Ganteng ini kan dulu luar biasa. Idola kaum Banyak hawa kayak nggak tahu. Idola guru-guru wanita. Idola kaum hawa. Pada zamannya. Sekarang juga masih kayaknya. Oh iya sih emang. Enggak lah. Enggak dikit yang japri kata dia. Enggak dikit kayak yang japri kata dia. Ada lah berarti gitu kan. Ada. Berarti SMP 3 dari Bento kemana ya lanjutnya itu, Bob? Gue dari Bento itu gue ke Jakarta. Tapi gue ngambil Smith. Oh, enggak sekolah. Ngambil. Pindah ke Smith. Oh, sekolah di sekolah terus Smith. Smith. Gitu. Smith gue. Smith apa? Sahid. Sahih. Wih, Sahid. Itu nggak mati Sahid. Amin, kalau mati Sahid mah. Ya jangan masih proses. Oh. Sama satu alma mater bukan? Tapi lu emang perhotelan? Iya. Iya, dia Lu jaga hotel kali lu? Iya, di depan gua. Security hotel ya. Ah, setan lu mah. Oh, ke Sahid perhotelan. Jurusan apa? Gue hotel gue. Hotel. Hotel ya. Kan ada tata boga, ada itu. Sama travel kalau nggak salah. Tapi gue ambil perhotelan. Oh, perhotelan. Hotelan Sahid. Berarti masak-masak dong, jago. Enggak dong. Enggak, karena bukan tata boga. Oh iya. Lu yang tata boga masak-masak. Iya bener gua. Tapi lu lebih nyicipin terus ya kan? Iya. Masaknya enggak. Iya, itu makanya gue suka tata boga.
Makan mulu ya. Makan mulu. Iya. Oke, gini hasilnya. Ya nggak gitu-gitu juga Kai. Dari SMIP di Jakarta, lanjut kuliah. Kuliah, nah ini dia nih, kuliah gue nggak lanjutin perhotelan, tapi gue ngambil manajemen asuransi. Oh, manajemen asuransi. Manajemen asuransi baru tahu gua. Ada Ini dikasih tahu makanya sama Ih. dia. Di mana, Bob? di Trisakti, Bisa juga. Trisakti. Di Di mana? kampus, dulu tuh di kampus C ya. Saya tuh di Di sebentar, kalau C itu di Cawang. Bukan. Kugu, Rawasari. Rawasari sini. Iya, Cempaka Putih. Cempaka Putih. Cempaka Oh. Putih. Sakti. Trisakti. Asuransi. Oh, dari Trisakti sempat gawe. Sempat gawe ya, gue gawe di magang di asuransi. Asuransi. Sempat magang. Oh, lu domisili di mana sekarang nih tinggal? Iya. Gue domisili kan di Tangsel. Oh, Tangsel. Oh, Tangsel di. Anak Tangsel. Anak Tangsel. Dulu anak Depok, sekarang Tangsel. Serpong kah, BSD sekitaran situ lah. Sekitar situ lah. Bintaro dan sekitarnya. Bintaro dan sekitarnya guys. Lumayan lah dari sini mah dekat, ya kan ngetol. Udah tol udah banyak Iya, sekarang. Iya. Oh, tol yang baru ini kan lumayan banget. Iya. Lumayan Lumayan mahal. biayanya. Lumayan biayanya. Bukan lumayan cepat. Lumayan ya. cepatnya. Oh, iya. Lumayan kenguras ya. Itu. Ngeres dompet gitu ya. Oh, berarti Lumayan tuh, Bang. lulus Trisakti sempat gawe dulu di asuransi. Ya, jadi dulu itu dari kuliah dari apa? Lulus kuliah itu kan gue ngambil D3. Jadi dari D3 itu gue lanjut magang di asuransi. Oh, magang. Magang di asuransi sampai setahunan ya. Habis itu gue lanjut lagi ke S1-nya. Tapi tetap di tetap tetap di asuransi juga. Lanjut ke situ. di S1. Oh iya Bob, gue mau nanya nih. Lu kan zaman waktu SMP ya kan, sosok istilah kata, wih orang paling ganteng se-Bento waktu itu ya kan. Kata siapa? Ya 11-12 sama lu udah Kai. 11-nya 11 gimana nih? Ya 11.000 maksudnya. Enggak banyak ya. Ya, beda-beda tipis Iya. lah. Gimana nih lu? Tipenya beda tebal. Apa? Emang beda jauh sih, beda tipis, beda jauh. Bumi dan langit. Iya. Iya, Po, iya. Oh, iya. Lu punya cerita gak sih? Lu Kenangan, kenangan zaman dulu tuh zaman Bento ya. Aduh, Apa tuh kenangan? kenangan apa ya waktu Apalah di yang Bento paling ya? lu inget tuh? Dulu itu paling otakku waktu SMP kayak masih main bolanya aja sama kelas meeting ya. Kalau itu paling ya. Yang ditunggu-tunggu kayak kelas meeting deh. Kelas meeting, ya? Iya, karena kelas meeting kan ada apa sih? Turnamen Turnamen gitu bola kan ya. antar kelas. Antar Di- kelas, gitu, nah, di situ lapangan. Di situ pas dia tuh ngeluarin aura-aura kegantengannya kayak. Dia nggak main bola pun juga kan. Iya. Aura emang udah ganteng gitu, nggak usah main bola mau ngapain ya. Ya sembari lah ya gitu ya. Iya benar. Sambil Mungkin pas jalan. main bola sembaring tebar pesona gitu kan, tonton. Kalau lu tebar apa Kai? Tebaran jauh. Lebih ke paku ya kan gitu. Kena ya kan gitu. Terus mau ditebar juga nggak ada yang terpesona masalahnya belum. Lebih ke kasihan ya. Jadinya gumoh nanti orang-orang. Itu. Iya, iya. Nah tempat waktu zaman di Bento nih Bob, tempat nongkrong nih. Waktu lo zaman dulu tuh apa sih yang mana sih yang paling berkesan tuh tempat nongkrong? Atau ngegeng juga kah dulu Iya. gitu di Bento. Wah, dulu kayak kita nggak kena ya main geng nggak itu. Tapi gini kan, gue dulu itu tinggal di pondok ya. Yang gue selalu ingat itu adalah gue dari rumah itu berangkat, kita masih jam 7 ya? Jam 7. Jam 7. Jadi itu kayak gue berangkat dari rumah itu jam 6 lewatan. Lamanya tuh di depan pondok tuh. Sambil nunggu angkot dan nunggu teman-teman kan anak Bento itu nunggu banyak. barengan. Anak-anak banyak kan. Basis. Ya, gitu. Jadi Karena termasuk banyak anak Pondok pondok ya. Jadi sekali naik angkot tuh isinya anak Bento semua tuh. Full dah tuh Full, isinya ya. langsung. Tujuan kemana? Sampai 3 gitu. Lebih ke nyarter kayaknya kalau isinya itu semua ya. Iya, Bang, Iya. makam gitu ya kan. Trayek langsung beda. PP berapa ya gitu kan. Jadi cepet kan langsung Iya. lah. Iya. Nggak ada Berhenti-berhenti. berhenti Iya, lagi. bener. gitu. Nggak ngambil penumpang Nggak ada lain. penumpang lain. Gitu. Itu sih kayak yang gue inget. Jadi jalan dari rumah tuh selalu jam 6-an. Lewat Cuma lah. lamanya lama ya sama Nongkrong. nongkrong depan Iya. aja ya kan. Sampai sekolah ya sama jam 7 mepet ya kan. Kalau pas di Bentonya,
Pas di bentonya. Maksudnya warung-warung mana, spot-spot mana Kantin ya kah, kan? apa di mana, Apa di kantin kamar mana. mandi kan spot-spot itu. Kamar mandi ngapain? Lah, istilah kan di kamar mandi apa kayak gitu. Kita kamar mandi sekolah itu nggak ada yang bagus bro, masalahnya. Buat apa kita nongkrong? Kita nyoret-nyoret zaman dulu kan tuh nyoret-nyoret nama ya kan di kamar mandi ya kan. Bruno nih, Iya. senggol dong. Iya. Bruno kas bapak ya kan, Bruno bapak gitu ya kan. Bruno pernah kesini gitu. Terus ada yang balas, gue juga gitu ya. Dulu kemarin zaman handphone ya. Dulu Nggak bisa ada. ini ya. Bisa. Iya. Jadi ada nggak kantin favorit dulu pas di Bento gitu kan? Kantin favorit standar sih kayak emak ya paling ya. Oh, emak. Sama yang di pojok. Samin. Samin. Samin Bubur. tuh namanya Oh. yang di 34 dulu. Iya. Iya. Samin kan Tukang dulu bubur. 33 tuh. Dulunya yang di pojok itu ya. Iya, Iya. Samin. Itu namanya Bubur. Samin ya. Iya. Tapi lu pernah punya utang nggak lu? Nah ini nih. Nah ini nih. Ini nih. Saya nggak mau ungkapkan. Gua rasa sih kayak nggak ada ya. Oh, iya, Kayak gua bayar langsung deh. Bayar langsung. Jangan Ditinggal maksudnya ya kan. Bayar. Tinggalin aja gitu. Bapak. Ya. Yang lain ngintip ya. Masa gitu ya. Lagi nggak ada katanya gitu. Nggak ada yang ngutang. Oh, dia nggak- Nah pondok mah ada semua duitnya. berada ya, berada ya. Ada. Kalau lu kayak Tapi kalau ya yang tipe-tipe culas mah ya nggak tahu lah gitu. Mau ada duitnya kan juga. apa tuh waktu itu namanya? Apa? Bayar 5 Oh, Darmaji. Darmaji. Lebih ke Darmaji. Oh, kalau lu. Itu apa sih ngambil 3? Dahar 5 ngaku Oh, hiji. dahar Oh. Itu. Iya. Ngambil 3. Dahar 5, Oh, dari makan 5, lima, makan ngaku Ngaku satu. Iya. Dari Anto tuh juga tuh. Gitu juga. Heeh. Tetangga gua kayak. Gue pikir adiknya si Darmaji dari aku. Tangga lu. Iya, tetangga gua dari Anto. Iya. Itulah dia di emak, Samin. Sama Samin ya, iya. Samin kita. Karena anak-anak pondok tuh dulu kalau malam minggu ada band tuh. Ben. Ada. Oh iya. Depan. Betul. Tiap malam minggu entah sebulan sekali kalau nggak Iya. salah ya, Bo. Pada zaman itu. Zaman itu. Wah, gua nggak tahu. Jadi anak-anak muda-mudanya pondok bikin acara, Betul. band, entah festival, entah apa. Ada bajunya tuh namanya tipes kalau nggak salah seingat gue itu. Pondok Tipes? plus, pondok plus. Oh, kirain tipe. Kirain pada sakit semua, pada kuning badannya kan gitu. Iya, Kayak lu semua ya aja. Sekali itu betul. Karena gue pernah main ngeliat dia lagi ngecek juga kan ke Oh gitu. Iya. Oh, gua nggak pernah tahu situ tuh. Gue pengen totok tuh duit kecerekannya kan. Iya, terus ya? Anak kenal. Oh gitu. Oh, Anjing, gue enggak ya gitu. lu mah dari dulu kriminal mulu, lu mah anjing. Itu nggak mampu sebenarnya. Gitu. Berarti stay sekarang di Tangsel. Asal. Ya, gua Keluarga, anak udah berapa nih anak? Alhamdulillah ada 3 gua. Wih, 3. Alhamdulillah 3. Di Tangsel juga. Iya. Ya iyalah anjing. Kali dianya di Tangsel, Ah, lu dianya di mah. kampung ya kan. Anjing emang lu. Anak lu di mana, Kay? Dibuang. Dihanyutin bro. Ayah jahat gitu kan. Oh anak udah 3, yang paling gede? Ya. Yang paling gede itu udah masuk sekarang ini udah masuk kelas 4 SD. Wih. Oh, udah 10 tahun berarti ya. Di 10 tahun ya? Iya. Ya nggak tahu lu gimana. Ini tahun-tahunnya 10 tahun betul. Oh, Kan lu bapaknya, jangan nanya ke gua. nah lu kok tahu, Kay? Ya, Oh, iya. kelas 4 SD itu umur-umur segitu. Oh, ya, betul, sepuluh. betul. Biasanya kayak gitu Gitu. kan. Bapak sini gue agak kupak memang. Kayak nyekolahin bocah biar tahu ya sekolah berapa gitu. Itu. Lu anak gadis orang lu yang biayain lu. Ya janin doang. Iya. Oh, berarti anak udah 3. Anak 3. Istri cowok udah ada. Cowok cewek gua. Oh, yang bontot cewek. Bontot cewek. Alhamdulillah dapet Ya, cewek. dapet cewek. Ada yang nemenin di rumah. Anak 3, istri. Alhamdulillah 1. Oh, 1. Istri ya. tetap cewek. Iya tahu, Ah, cewek. cewek. Gimana sih gua, Kay? Alhamdulillah 1. Alhamdulillah. Berarti ya di BSD. Kerja di mana sekarang nih, Bo? Gua kerja itu kantor di daerah Jakarta. Jakarta juga. Masih di bidang asuransi kah? Oh, udah enggak. Udah enggak. Gua terakhir di asuransi itu tahun 2017.
Oh, Oh, 2017. 2017 itu tadi lu bilang sekarang di properti. Yes, jadi dari 2017 gue dari asuransi, gue pindah ke main di properti saat ini. Kenapa itu? Hmm? Alasannya dari asuransi Wah, jadi pindah beralih ke properti, apakah karena lebih menjanjikan nih, ya kan lo punya rumah banyak coy, gitu kan. bangun aja. Nah, rumah gua tuh semua, gitu kan. Iya, portofolio gue Iya, aja. kan tuh kenapa tuh? Gue waktu itu pindah Awal-awalnya. awalnya karena lebih fleksibel aja sih waktunya. Oh, waktu. Karena udah punya anak juga kali. Dulu tuh 2017 gue masih satu anak. Iya, kan. Nah, jadi ya lebih fleksibel sih, cara yang lebih fleksibel. Jadi gue bisa masuk itu nggak, kan kalau dulu kan kalau di kantoran kan office 9 to ya 5. 9 to 5 ya kan, 84 atau 95 ya biasanya ya gitu. Jadi gue mau cari yang waktu yang fleksibel aja. Wah, enak juga tuh. Selain cuan emang waktu. Ya kalau cuan ya iyalah pasti lah ya. Oh, cuan cuy. Kalau cuan 2017 berarti. ya, Itu udah. apa? Ke kantor orang, apa PT orang, apa lu buka usaha sendiri, apa gimana tuh di properti itu tuh? Gue di properti itu jatuhnya gue partneran sama teman gue, sahabat baik gue lah. Jadi gue berdua gitu. Join income. Bermitra. Oh, mitra. Oke. Jangan so Inggris tapi nggak paham. Jadinya keblinger. Join income. Lu tanya join income apa? Itu kan jadi keblinger sendiri. Maksudnya gue mau nanya itu join income apa ya? Nah, Itu tadinya. Lebih enak ya bermitra dengan sahabatnya untuk membangun bisnis properti. Mungkin seperti itu, Bob Kurang lebih ya, ya. kurang lebih seperti itu. Udah berapa banyak rumah yang lu bangun, Bob? Ini gue udah ada project, ini gue udah berapa ya? Udah mau ke 10 ya. 10 Project titik. 10 Project. 10 project tuh maksudnya Satu dalam arti satu project tuh satu coupling atau satu rumah atau Satu kasta, satu stack itu. satu Ya, kasta. bisa klaster Wah. perumahan kan Perumahan. bisa. Oh, perumahan. Wah, gokil cuy. Gokil Mau lah. 10 ya, mau 10. 10 ya. Kurang lebih. Wah. Sekitaran Jabodetabek aja apa udah ada merambah keluar Jabodetabek? Saat ini masih Jabodetabek, tapi nggak nutup kemungkinan gue bisa ada Ada keluar. ekspansi ya keluar. Tuh Kai. Lu kali mau punya rumah. Ya mau lu Itu. nyari rumah. Iya, nyari doang. Lu mah nyari doang. Ujung-ujungnya dongdang lagi yang lu Dongdang aja. Emang burung dara. bisa lu tanya-tanya kalau mau nyari rumah tuh kayak gimana. Bisa ke orang Oh, properti kan iya, tuh dia lebih bener, ngerti. bener. Lu tanya dah. Bob, kalau misalkan mau nanya nih gua. Ah, Kalau misalkan syarat nih, misalkan rumah yang bagus tuh apa sih? Rumah yang bagus ada temboknya, ada pintunya, ada gentengnya. Enggak, maksudnya rumah bagus tuh rumah dalam segi yang sehat ya kan. Rumah pokoknya lingkungan yang bagus, sehat gitu loh kan. iya. Maksud gua. Ya mungkin kualitas airnya Iya, gitu, iya, juga iya. kali. Kalau gue tuh biasanya kalau gue mau bikin suatu rumahan ya, gue pasti lihat pertama tuh konsepnya, lokasinya dulu. Oke, lokasi. Ya kan, dia lokasinya apa nih? Jadi gue mau lihat selling point-nya ini apa nih? Gitu. Lahannya Apa itu yang mau bekas gue apa tonjolin, ya kan? Iya. Jadi kalau lokasinya misalkan bagusnya deket dari pintu tol, nah biasa itu yang gue tonjolin. Oh, Nah gitu. konsepnya apa nih? Biasanya gue ngikutin konsep saat ini. Oh, Karena kan Gantung zamannya aja, betul. gitu. Karena kita nggak boleh ini ya, kita harus ikutin zaman. Zaman, Kan. betul. Pangsanya yang lagi cari rumah itu apa nih, siapa nih gitu. Sesuai kebutuhannya, misalnya Iya. dekat pasar, dekat sekolah Iya, gitu. Baru gitu. Nah itu dicari gue lahannya. konsepnya seperti apa. Nanti Oh iya, gua mau nanya lagi. Awal-awal lu bangun bisnis properti tuh gimana sih? waduh. apa udah ada rencana dari dulu Iya, kan dengan apa- teman itu? Nggak ada sih, ini gue Atau sebenarnya seketemunya apa kita bisnis aja yuk bareng yuk gitu. Iya. Lo punya modal segini, gue punya ide atau kebiasaan Iya, kayak iya, begini iya, ya iya. coba gimana tuh awal itu? gue awalan itu sebenarnya gue diajak sih sama temen gue ini, sama sahabat baik gue ini. Jadi gue diajak sama dia, dah yuk ikut sini aja gitu ya. join di gua aja join gitu. Gua, kita rintis nih, kita bangun nih gitu. Bangun ya awal kan. tuh. Awal. Jadi memang dulu itu gue bikin itu
kita bikin itu tuh rumah tuh nggak banyak langsung. Jadi Bertahap lah. ya kan? Oke. Kita bikin 5 dulu, ya kan. Habis itu ada lahan lagi, kita bebasin nih jadi banyak, jadi 10 lagi. Jadi bertahap lah gue bikinnya. Gitu. Sampai saat ini gue udah bangun 1 hektaran lah sekarang. Udah sampai 100 rumah lagi gue bangun ini. Lahan-lahan 1 hektar buat Iya, proyeknya gitu ya. Iya. Itu segala jenis kalangan yang lu bangun kah proyek perumahan itu atau Gua komersil. menengah ke atas? Oh, komersil. Gue komersil. Jadi perumahan itu kan ada 2 ya, ada subsidi sama komersil ya. Gua komersil. Gua komersil. Bedanya subsidi sama komersil apa sih, Bob? Subsidi itu kan dia ada ini dibantu sama pemerintahan. Maksudnya dibantu gimana? Dia punya Bantu doa. Biar cepet dapat, biar cepet dapat kata pemerintah gitu kan. program pemerintahan. Oh, subsidi program itu lah, pemerintah. ya kan? Jadi batasan harga rumahnya pun juga udah Ada. dibatasin maksimal sekian nggak boleh lebih. Oh, Gitu. batas maksudnya batas luas atau batas Batas luasnya, harga Harga rumahnya jualnya. juga, harga Harga jualnya. Jadi kalau nggak salah itu dulu itu 175 juta apa 200 juta gue agak lupa Oh, deh. gitu, Tapi iya. gue nggak main di subsidi sih. Gue main di komersil. Kalau komersil mah emang harganya luar biasa ya. Di atas begitu dah. JJMM. Iya. JJ apa? Gue start masih jutaan lah. Di Terus atas yang 100. Tus ya. Iya. Lutus gitu. Berarti ya udah 10 proyek udah banyak, Bro. Oh iya lah, Tanya apa gokil. lagi tuh? Lu kan rencana mau ngambil rumah juga. Gue nggak mau ngambil rumah kayak berat. Ya kalau lu ambil ya dongdang lagi kan. Bisa ambil. Iya, gue ada rencana di bab Apa nih ya tuh? kan. Maksudnya dalam artian, wah gue lagi nyari rumah nih ya kan. Nah itu kalau menurut lo apa sih yang gue harus persiapin? Maksudnya dalam artian gini loh. Dari segi lo kan properti nih. ya Apa sih yang secara awal nih lo harus ini yang bagus apa pertamanya gitu? ini dari sisi Dari lu lagi sisi cari rumah ini kan, gitu kan. ada masukan Apa nggak yang sih? harus siapkan gitu Iya. kan. Duit sih yang pasti, Bro. Itu sih betul sih memang. Utamanya itu harus ada dana. Iya. Kalau nggak ada dana, mau nanya juga tensin. Iya sih. Asli, Iya bener. sih, emang. Tensi emang. Iya. Ya tapi kan ada yang KPR. Ya, KPR kan juga butuh DP. Ada sekarang yang no cicilan kai. Rumah apa? Rumah burung? Rumah kucing? Dongdang lagi. Nah, gimana lu nanya mulu lu? Kalau di gua itu di project yang gua pegang ya, itu gua bikin itu gua ada 3 metode yang gua pakai. Ada yang cash atau bertahap, cash keras sampai bertahap, Cash keras. sama KPR yang gua bilang gitu. KPR. Jadi gua udah kerjasama lah dengan beberapa bank lah, ya kan. Nah, yang pasti itu lihat kapasitasnya lu nih, Bun, ya kan. Lu mau beli rumah, ya pasti kan kalau memang pakai pembiayaan bank, ya bank pasti minta Data. Oke. ya kan. Gue mau ngambil rumah harga berapa nih? Masuk nggak nih dengan Kemampuannya. Iya, betul, betul. Itu sih paling. BI checking ya. Ya, BI checking checking. itu lebih lihat historicalnya ya. Oh, historical. Riwayat. Riwayat ya. Jadi lu pernah Sakit gimana nih? apa gitu kan. Sakit sampai sekarang Pernah belum sembuh. Biasanya riwayat itu lu sakit Iya. nggak? Keuangannya, riwayat keuangan. Nah, kalau dari segi itu kan dari segi gua, kalau dari segi lo nih. Maksudnya dalam arti nih, Bro, misalkan lu punya rumah tuh harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Apa aja sih maksudnya dari segi properti ya kan? Nggak, kalau properti nggak bakal lu harus rumah gini. Bisa aja ini kan secara kita Pasti kan lagi orang nongkrong. properti lebih nanya kebutuhannya, kebutuhan konsumennya itu apa. Iya, misalkan gue rumah deket. Butuh yang tipe rumah kayak gimana, model kayak gimana, Ini kok jadi lu yang jelasin kayak anjing. Biasanya begitu. Gue mau denger dia. Kalau dikasih tahu jangan takeng. Enggak maksudnya dia yang ngomong. Jadinya ntar diusir lo sama orang properti. Kalau begitu. Iya enggak maksudnya kan gini loh Kai. Maksud gue tuh, nih Bro, lu kalau misalkan mau beli rumah nih misalkan harus madep timur atau misalkan airnya harus kayak gimana. Itu maksudnya. Kalau madep selera. Si bisa kan fancy-fancy-nya kan ada. Tahu deh, tanya deh. Makanya gue mau nanya. Gini sih, kalau yang tadi yang lu bilang itu kan gue kayak hadap mana, hadap itu bener kata si kita, ya Pak, lebih referensi. Si konsumennya maunya kayak gimana? Dia mau gue lebih suka hadap timur, gue lebih suka barat misalkan, ya kan. Tapi kalau di gua itu, gua sebelum buka lahan,
gue itu pasti lihat dulu konsepnya apa nih yang mau gue bangun, ya kan. Jadi gue biasanya kan karena gue ada tim arsitek sendiri kan, gue ada arsitek in house, jadi gue suka brief lah sama mereka nih. Ini lokasi di sini misalkan di Cipayung Jakarta Timur misalkan, ya kan. Ini lokasi dekat sini. Nah, apa yang mau kita pangsa kita siapa target kita dulu nih? Biasanya kalau gue lihat gitu ya kan. Kalau gue itu kan bukan yang kayak rumah yang harga tinggi-tinggian ya. Gue lebih cepet, yang penting cepet laku aja gitu. Jadi apa sih yang lagi hits nih? Lagi hype. Gitu ya kan. Terus sekarang lagi Gen Z ya. Gen Z itu apa sih? Kebutuhannya. Gitu. Itu sih paling. Jadi gue lebih lihat marketnya itu seperti apa dulu, gitu. Nah kalau misalkan gini, gue mau nanya lagi nih, gue banyak nanya nih. Jangan banyak minta aja lu. Kasian juga orang. Enggak, maksud gue gini, gimana kita menyiasati, kadang-kadang gue punya pengalaman nih Bob. Perumahan gue setelah gue udah lunas, ternyata sertifikat belum keluar nih. Nah itu susah kan, dipersulit nih dari pihak bank atau dari. Nah itu gimana sih cara nyiasatinnya itu kayak gitu tuh? Iya banyak juga yang model gitu. Masalahnya apa misalkan nih kadang kan ini belum kepecah nih alasannya kan gitu. Ini harus gimana? Nah itu tuh solusinya gimana tuh kalau menurut lo? Kalau gue sih sebagai developer pasti lihat dulu legalitasnya ya. Nah setiap lahan yang gue buka ini gue pasti lihat legalitasnya pertama, ya kan. Legalitasnya harus clean and clear dulu nih semuanya nih. Maksudnya aman lah. Ya kan? Nggak bertindih-tindih ya kan? Iya, karena pasti kan kita ada pengecekan juga kan. Kita punya kanal notaris, jadi kita minta kanal notaris ini untuk cekin dulu nih, aman nggak nih sertifikatnya. Itu dulu pertama, ya kan. Terus yang kedua, gue biasanya kan selalu ada pembiayaan dengan bank kan. Jadi gue ada kerjasama sama bank di awal. Nah, bank itu pasti akan lebih prudent awalnya. Dia minta legalitasnya dulu tuh, legalitas, kelengkapannya dari pintar, IMB seperti apa. Udah terus kalau misalkan di atas berapa ini minta amdalnya, minta itunya lah. Terus IMB-nya semuanya kan diminta itu juga. Itu sih. Dan kalau di gue sih alhamdulillah nih kalau di gue semua sih itu keren sih semuanya. Jadi gue pasti akan make sure itu yang pertama kali gue cek itu sih. Itu jadi gue pasti awal akan, itu. Jadi gue nggak mau yang sertifikatnya masih ini. Sertifikatnya masih ini. Itu gue lebih baik. Ya kita lihat dulu ya. Maksudnya case-nya seperti apa gitu ya kan. Kalau case-nya masih bisa kita masih bisa kita terusin lagi, bisa kita selesaiin ya. Enggak gitu ya kan. Iya, kadang kan gitu. Banyak karena gini kayak nggak cuman gue doang kan, karena beberapa yang gue pernah temuin tuh, jadi dia udah lunas dari tahun kapan nih. Nah sertifikatnya tuh belum ada tuh di bank tuh. Gitu. KM-nya nggak turun-turun. Iya boro-boro SHM kayak yang pajaknya aja nggak ada. PBB. Iya. Nah kan kita bingung ya sebagai warga awam ya kan, kita nggak tahu tuh mesti kemana Makanya gitu. Terus minta penjelasan. Makanya kan dia maksudnya kan ini kan yang bikin rumah ya kan? Enggak, dia nggak bikin. Maksudnya apa tadi? Nggak tukang ya. Tukang. Iya gitu, orang properti kan maksudnya gue biar paham gitu. Maksudnya ketika ntar gue beli rumah, wah nih harus AJB-nya harus ada nih, kan biasanya kan gitu kan. Jadi sebelum sertifikat kan ada AJB-nya dulu. Akta jual beli. Iya kan, AJB-nya ada. Nah itu biasanya ketika gua misalkan beli KPR misalkan, itu berapa? Itu harus pakai sertifikat atas nama gua apa gimana? Oh enggak, kalau misalkan lo beli di beli ke developer, lo pakai KPR nih, artinya kan sertifikat awalnya masih atas nama developer. Oh gitu. Ya, sama developer pada saat lo sudah di approve pembiayaannya oleh bank, kan akad tuh. Nah akad itu baru proses nanti ada pengalihan dari sertifikat atas nama developer ke nama gua, ke pembeli. Konsumen. Biasanya berapa lama tuh? Tergantung ya. Tergantung sih. Kalau misalkan masih sertifikat sih harusnya sih cepat sih. Tapi sekarang ini udah ada peraturan baru dari pemerintah, itu sertifikat itu sekarang semua elektronik. Udah dulu pindah jadi elektronik. Iya, jadi kita bisa cek ya. Yes. Dan sertifikatnya dulu kan kayak buku ya. Iya, kayak buku, benar. Sekarang tuh cuma selembar doang.
Oh. Ijazah. Ya, kayak selembar aja udah. Dulu tuh kayak buku kan. Iya manual, benar banyak buku, tuh ada tanda banyak. tangan si ini si Iya, itu si iya, itu iya. ya kan. Sekarang tuh udah pindah ke elektronik, dia cuma selembar aja. Lebih simpel. Lebih simpel lah, betul. Dan dia mungkin lebih karena ada barcode-nya ya. Jadi kalau misalkan amit-amit hilang atau apa, gampang lah. Tinggal bisa di-scan kan gitu dia. Oh iya. Di-scan, udah disimpan aja kan. Disimpan kalau kenapa-napa kan ada barcode-nya. Bisa ini kan. Jadi kalau misalkan kenapa-napa enak tuh. Enak. Nah, lu sertifikat lu simpan di mana? Kemarin kayak. Gua sekolahin. Hanya emang bego lu sertifikat di sekolahin. Dia nggak naik kelasmu. Sebel gue. Oh, itu tuh maksud gua tuh yang pengen nanyain, ya maksudnya kita ngomong iya. undang ya kan, ya gitu. Lu kan ada rencana mau ngambil rumah ya kan, tak KPR, tak cash keras, tahu tahu yang keras kan gimana nggak tahu gue. Kerja keras kayaknya. Kerja keras. Ya mesti. Kalau udah punya rumah kayak sudah keras ya. Ya kan, ya seperti yang Bobby bilang tadi, kesanggupannya konsumen. Karena kan pasti BI checking ngelihat penghasilannya dia per bulan berapa. Iya, betul. Minimal KPR tuh kalau nggak salah 2/3 apa dari penghasilan gitu, apa 1/3 dari penghasilan gitu. Kurang lebihnya. Tapi ya gini loh. Kalau KPR itu kan tergantung banknya masing-masing ya. Bank tuh punya kebijakan masing-masing lah, ya kan. Nah, kebetulan itu di gua itu lebih gampangnya 60% lah dari penghasilannya. Oh 60%. Gede dong. Iya. Kan rata-rata emang 2/3 bro. Itu. Iya. Ya kan kalau penghasilan 3 juta, 1 juta. sisanya makan garam. Sisanya nunggu doa, berdoa. 3 juta artinya cicilan yang bisa disetujui oleh bank 1,5 gitu aja. Iya 1,5. Mentoknya. Ya kan, mentoknya. Di atas itu ya udah nggak bisa. Iya. Gak bakal sanggup lah. Ibaratnya kata Ya, bank itu bank bilang maksa ini gitu. maksain. Lu miskin bro. Bengek lo ntar yang ada dia. Saya pakai DP atau gua. Oh kalau misalkan pakai DP berarti otomatis Cicilan masa nggak? bisa tenor berkurang atau Ya itu tergantung dari si perjanjiannya? perjanjian Oh. konsumennya. Nasabah. Oke. Dia mau ngambil tenor berapa tahun, Oh. terus mau DP pasti cicilannya pasti akan beda. Oh iya. Dengan yang tanpa DP kan. Pasti tuh. Karena kalau di gua yang konsumen yang beli di tempat gua itu gua bisa tanpa DP. Oh, bisa tanpa DP. 0% Kai, lu bisa Kai. Yang penting BI checking lolos. Iya. Iya kan? Masalahnya ya Susah lah, lu dapat kepercayaan, nggak ada yang rekomendasi lu. dia minum dulu. Oh yaudah deh. Seret kali Bobinya minum dulu. Lu nanyanya nggak ketulungan. Biasa Kai. pertanyaannya. Iya. Tuh udah dijelasin kan tuh sama Bobby Oh, ya, gokil, kalau lu Kai. pengen ngambil rumah syaratannya apanya gitu kan. Nah tuh ada Iya, lagi. gue mau nanya lagi nih Bob. Nanya mulu, nyasar kali lu. Ya, kita kan bareng-bareng kan Iya. biar edukasi. Edukasi. Iya dong. Aduh, sampai seret tuh Bobby dengernya. Pengen ngerapin gelas. Apa? Iya Bob. Selama lo bergelut di bidang properti nih, suka dukanya apa sih Bob? Waduh. Kebanyakan sukanya Iya. ini cuan mulu gitu Ya, apa. pasti itu lah. Oh, Mau suka oke. mau profit ya, Ya. cuan, ya kan. Tapi kalau duka, ya banyak lah duka mah. Iya. Kita berhadapan sama ya tahu lah apa namanya ormas-ormas. Oh, iya, apalagi oke. ngurusin lahan ya, Lahan, pembangunan gitu. jadi banyak lah suka dukanya gitu. Salah satunya itu. Jadi ya tapi ya sambil ini kan kita udah tahu cara menghadapinya kan. Iya, maksudnya suka jalan kemana-mana kan gitu ya. Iya, terus ketemu sama pemerintahan yang misalkan yang nggak amanah atau apa ya banyak sih dukanya lah gitu. Kalau sukanya ya tadi benar kata suka. Cuan. Ya, Cuan. pasti. Kalau sudah aku semua, ya biasanya tuh setiap project gue tuh gue ada waktu yang harus gue selesaikan nih. Gitu. Misalnya project A, gue punya waktu misalnya 2 tahun. Jadi kalau misalkan 2 tahun itu harus udah habis semua.
kelar udah semua. kelar semua, Laku semua. semua. Gitu. Kenapa? Karena gua biasanya pas udah 1 tahun apa 1 tahun setengah, gua harus buka project baru lagi. Oh iya, betul. Nge-push tuh marketing. Iya, Ayo target gitu ya. Maksudnya bukan dalam arti bukan hanya ngebangun rumah aja. Iya. Berarti semua lo kelola. Iya. Sampai marketingnya, Marketingnya, salesnya. Gue lebih ke penjualan sih kalau gue sebenarnya. Oh, lu ke sales. Gue lebih ke penjualan. Oke. Gitu, penjualan, operasional semuanya lah. Gitu, jadi gue lebih ke situ sih sama dengan bank, dengan ini. Nah itu biasanya gue semua. Nah biasanya lu kalau pengen bangun proyek nih, Bob, udah dapat lahan nih, cocok lah ibaratnya nih, tanahnya, lahannya cocok, airnya bagus. Nah itu lu dengan pemilik lahan ini entah DP dulu apa cash keras kah apa gimana tuh biasanya? Nah ini menarik nih. Gua kalau sama pemilik lahan awal-awal pertama kali gua sama temen gua ini ikutan, gua kerjasama. Jadi gue kerjasama, ya kalau kerjasama pasti ada tanda jadi lah, ini bukan DP lah, tanda jadi. Ya tanda jadi. Jadi pada saat tanda jadi gue udah berkontrak, kayak gue bikin MOU sama yang pemilik lahan. Jadi gue berkewajiban untuk gue akan mengelola lahan tersebut, ya kan, dari semua perizinan, apa pembangunan semuanya. Gitu. Tapi sertifikat masih atas nama si pemilik awal. Itu pertama. Terus yang kedua, karena gue juga mau hemat pajak juga kan. Ini harusnya ngomong pajak, nanti gue dikejar ngomong pajak ya kan. Ya orang pajak. Pak, gitu. Bob ini. Jadi lebih ini kayaknya pemekahan langsung ke end user. Oh iya benar. Jadi nggak ke properti ya? Nggak ke developer. Nggak ke developer. Tapi untuk perizinan semua tanggung jawab gue. Oke. Biasanya gue bisa seperti itu untuk kerjasama. Ya atau gua termin. Termin. Jadi termin itu ya udah sesuai kesepakatan aja, sesuai negosiasi kita. Dia gimana, termin kayak gini, ya udah gitu lah. Gitu. Biasanya sih seperti itu sih gua untuk ini. Soalnya kan kayak lahan untuk Jabodetabek nih ya. Kayak dia sekarang lagi ngebangun 1 hektar. Gede itu, Bro. Ya gede lah. NJP-nya aja udah berapa ya kan gitu. Berarti kan entah modal kalau buat beli lahan aja udah modalnya jor-joran, nanti pembangunan mungkin dipikirnya begitu kali ya Bob ya. Ini kan ada pembiayaan dari bank tadi. Iya tetap lah. Pembiayaan bank itu kan pembiayaan bank ke end user. Oh end user. Bukan PT-nya dia. Bukan yang pada sebenarnya kita cukai. Untuk itu kan awal-awal kan harus modal sendiri kan. Bisa pakai bank, bisa juga. Berapa persen cuman? Ya, cuma kalau pakai bank kan udah agonya jalan kan. Iya, betul. Gitu. Dia ambil minim resikonya dulu nih bagi dia gitu. Iya, gue sekali lagi mau nanya. Kan lu punya bisnis properti nih. Apa sih yang kalau menurut orang nih, wah ini Bobby banget nih. Ciri khas dari properti lu tuh yang apa sih? Membedakan. Iya. Properti lu dengan yang lain, orang wah gitu. Ini Bobby nih, gue jadi misalkan lihat di mana ya kan? Properti si tampan gitu kan, apa gimana gue nggak tahu deh ya kan. Iya nggak? Ya, seperti yang gue bilang itu sih tampan. Bukan. Kira cuma yang gue bilang gue tampan itu. Nah, kalau tampan nggak bisa membawa cuan gitu. Seperti mas dulu kan. Menang di kamera doang ya kalau tampan. Kok gue ini sih biasanya ya tadi seperti di awal, gue lebih lihat secara kalau di perumahan gue tuh apa di Jakarta, gue selalu bikin yang tipenya kecil, gue bikin karena gue pengen cepet kan, pengen cepet muternya gitu, pangsanya biar laku cepet aja dulu gitu. Jadi gue lebih ke situ sih, jadi gue nggak yang gue mau yang ini, jadi kalau misalkan nggak seperti developer lain kan kayaknya dia mikirin banget kayak matang-matang kan, tapi kan penjualannya agak lama ini. Kalau gua ya tadi kalau misalnya lokasinya gue udah oke, ya udah biasanya tuh konsep bangunannya tuh gua sesuaikan dengan harganya gitu. Misalkan sekitar harganya 1 miliar misalkan, gua bikinnya 700-800. Buat persaingan. Buat persaingan. Gitu. Jadi speknya juga disesuaikan. Pasti kan gitu. Kalau misalkan dia di sana ternyata tadi secara kemampuannya nggak masuk di bank, ternyata di sebelahnya ada nih masuk nih, bisa ke gua. Betul. Gitu.
ya jalur alternatif lah. Iya, nanti. Gitu. Bogor, Nah Cibinong. nih Bob, Hmm. ada saran nggak nih buat kawan-kawan yang pengen Punya rumah. punya rumah atau ngambil rumah pengen KPR nih kayak teman saya ini pengen ngambil gitu kan gitu. Ngambil doang, ngambil brosur. Saran-sarannya itu apa ya nih Bob nih? Ngambil brosur doang. Wah, ini berarti dari sisi ini ya, dari sisi end usernya ya. Iya. Ya sebenarnya kalau dari sisi end usernya tinggal ini sih apa namanya kalau pakai KPR kayak pas tadi kan ada data-data yang harus di provide kan. Ya sih bank itu maunya yang karyawan tetap lah. Iya, Ya kan walaupun sebenarnya ada juga beberapa bank yang bisa kontrak pun juga bisa ya kan. Tapi kebanyakan mereka mau tetap karena kan mau yang cari amannya juga kan Betul. banknya. Terjamin lah. Jadi Ya. jadi paling itu sih aman, misalnya karya apa namanya fiksi secara income-nya masuk dan ya kalau cari rumah mungkin sesuaikan dengan kemampuannya ya. Kemampuan. Betul. Jadi jangan terlalu yang kemampuan segini tapi pengennya yang Spek ini, tinggi. nah, Wah, luar biasa. Jangan mungkin lupa. mampu ya kan mungkin mampu tapi kan nanti Ke depannya. Iya, betul. kedepannya pada saat ini kan pasti kan ke ini juga kan karena kebutuhan kan nggak Paksa-paksain, Iya. tak. Jangan nurutin ego, Bro. betul. Ya mampunya 2 juta lu beli apartemen, penthouse ya. Walaupun sebenarnya dari sisi banknya di approve juga Dia ya kan. pro. Tapi kan Tapi ntar lu cuma sampai basement kalau lu belinya penthouse. Itu mampunya 2 juta, lu cuma parkir doang jadi di basement. Jadi Numpang parkir doang ya. iya. Itu. Gitu. Bisa jadi. Trik sama saran itu dari orang develop tuh yang langsung tuh. Bener tuh teman-teman tuh. Ada yang mau lagi nggak lu tanya ini sibuk nih orang soalnya bro. Iya, Susah makanya diajak emang bener-bener. ngobrolnya susah. Iya bener sih emang. Alasannya jauh, gawe. Jauh kan. Jauh nggak tahu gue juga jauh. Tangsel yes, deket. Jauh. Kalau sini mah kalau jalan kaki mah gempor kayak. Deket dari tangganya mah dia. Ih, Ya, ada lagi nggak lu yang mau ditanya ini sebelum fix nih ngambil rumah kayak gimana? Ambil rumah di gua aja. Oh gitu. Oh iya benar. Ada nggak? Nama properti lu apa? Ya? Nanti. Ya, namanya apa? Properti lu apa nih, nama properti? Propertinya. Ini aja ya, nama ini gua tuh personalan.id Instagram gua. Oh. Jadi di situ udah kelihatan sih semua. Oh bisa cari di situ ya. Project Boleh lu ya? tuh. Yes. Tinggal tentuin aja mau main mau di mana nih, Jakarta gua ada. Oh. Depok, Cimanggis Depok ya. Iya. Itu Cimanggis gua ada. Bogor. Bogor belum. Oh Bogor belum. Tangsel gua ada. Jadi kalau emang mau gua mau di Jakarta nih. Nah, gua ada di selatan, ada di timur. Ya kan lu sekarang kan kantor di Jakarta nih. Mau lebih deketin kan? Lebih deket ke kantor apa lebih deket ke mertua sekarang gitu aja. Lebih deket ke yang maha kuasa. Nah itu ntar tinggal saya umumin di masjid kalau masalah mau deket sama maha kuasa mah saya umumin di Ya masjid. kan berdoa kai. Oh. Nah, lu mah pikiran dulu. Iya kan umumin di masjid Ada. itu teman saya lagi punya hajat gitu kan. Tuh. Sekarang lebih mendekatkan diri aja udah. Iya. Di atas. Ibaratnya fokus akhirat lah. Ya. Oke, nggak ada lagi dia yang mau lu tanya-tanya Aman, nih. sudah cukup. Aman ya berarti ya. Makasih banget nih. Iya, Bob, Sama-sama. udah datang Thank you, nih. Udah sharing-sharing ilmu Iya, properti. betul. Makasih udah mau datang juga jauh-jauh. Dekat Iya. ya masih. Jauh apa dekat sih? Ya. Jauh deket goceng kayak. 02 dong, 02. Tuh, makasih nih berarti buat Bobby ya. Oke. Nyempetin waktunya nih. Sama-sama, Terima kasih, sama-sama. Bob. Dan jangan lupa nih buat teman-teman yang mau tahu kelanjutan Bentok dengan kisah-kisah inspiratif lainnya Iya, nih, betul. tetap pantengin channelnya Bentok. Oke, dari nongkrong Sampai di talk di Bentok. Makasih Bo. Thank you. Dan